Nah, jadi Citayam Fashion Week, saudara, itu membuat dunia itu gempar betul. Karena tiba-tiba aja viral, ya. Beberapa negara di dunia yang memang senang dengan show, mereka mengikutinya dan itu jadi fenomenal. Oke, nah kita nggak bahas itu. Ada dua hal yang kita harus mengerti tentang fashion show. Ya, satu, Tuhan kita itu memang menciptakan keindahan, ya, sangat indah, dan itu bisa dilihat dari semua seni, ya seni apa saja, seni lukis, seni tari, seni pahat, seni musik, pokoknya semua macam seni, termasuk desain, model-model baju, model rambut, model aksesoris, ya, sepatu, jam tangan, apa saja. Itu memang Papa yang menciptakan. Dunia ini jadi indah karena ada fashion, ada penampilan dengan macam-macam gaya. Nah, kita nggak usah membahas si kunyuk itu selalu ikut-ikut. Nah, jadi ketika kami keluar dari pedalaman hari Senin yang lalu, ini baru minggu toh, belum seminggu. Tiba-tiba dengar kabar setelah 5 hari kami di dalam, gak dengar berita apa-apa. Jadi waktu kami di pedalaman Kalimantan Utara, Kecamatan Krayan itu, sampai ada yang ngomong. Jadi misalnya tiba-tiba di Indonesia ini ada pergantian presiden, ada ini, ada itu, kami itu gak dengar apa-apa. Karena gak bisa lihat TV juga. Nggak bisa dengar berita lewat HP karena nggak ada internet. Maka itu tentang Citayam kami pun nggak tahu beritanya. Begitu kami keluar hari Senin, wah kami bisa buka HP lagi, internetnya nyambung, wah berita itu masuk. Nah saya ikut sedih. Kenapa ini kok ditutup ya oleh pemerintah DKI? Terlepas daripada ekses yang terjadi, terlepas daripada itu. Tapi ini kesempatan anak-anak muda itu tampil. Nah, dalam hal ini mulai dari keluarga. Papa mama beri kesempatan. Dengar ya, beri kesempatan anak-anak kita di rumah itu bisa mengembangkan kreativitas mereka. Saya ulangi lagi. Beri kesempatan anak-anak kita di rumah sejak masih kecil untuk mengembangkan kreativitasnya. Bagi beberapa saudara yang belum tahu, dalam kira-kira 2-3 bulan terakhir ini, Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, mengeluarkan sebuah istilah yang sangat indah. Merdeka belajar. Nah, tolong yang belum tahu, cari tahu. Saya nggak bisa jelaskan lewat Zoom ini, karena terlalu panjang nanti. Ketika Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, mengeluarkan sebuah keputusan, harusnya semua sistem persekolahan dan pendidikan di Indonesia itu menggunakan sistem merdeka belajar. Jadi, mulai tahun ajaran ini, 2022 dan 2023, maka sistem pendidikan di Indonesia mengalami revolusi yang besar, merdeka belajar. Jadi anak-anak kurikulum merdeka, terima kasih Edwin. Jadi anak-anak kita nanti tidak akan dipaksa jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan ini, enggak. Guru-guru mengalami perubahan. Dan saudara tahu, itu ada di Alkitab. Bahkan kira-kira seminggu yang lalu atau lebih, Menteri Pendidikan kita berkata waktu ada acara di GCC ya, di Jakarta. Dan itu viral. Wah, saya viralkan juga. Begini kata Menteri kita, para profesor, para rekan dosen, doktor, ya, S1 semuanya. Ternyata ilmu kita sebagai pendidik tidak akan bisa diakui sebagai pendidik kalau kita tidak bisa mengajar
di pendidikan usia dini. Wah, itu keren sekali. Jadi seorang pengajar mau gelarnya S3 lalu di atasnya ada apalagi sampai profesor, harus mampu bertemu dengan anak-anak kecil usia dini di bawah 5 tahun. Waktu saya mendengar pidato itu dari Menteri Pendidikan kita, langsung saya viralkan ke semua pendidik yang saya kenal. Otomatis dengan kelompok kami anak-anak saya di Papua. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak kecil. Menteri kita ini luar biasa. Ya, ini ada yang menulis. Terima kasih Pak Hendro, saya bacakan ya. Ya, kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka sudah diuji, dicoba di 2.500 sekolah penggerak. Tidak hanya di sekolah penggerak, kurikulum ini juga diluncurkan di sekolah lainnya. Menurut data Kemdikbudristek, sampai saat ini telah ada sebanyak 143.265 sekolah yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jumlah ini akan terus meningkat seiring mulai diberlakukannya kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 di jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Saudara, kita harus bersyukur di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, perekonomian Indonesia 2 hari lalu dinyatakan menjadi negara kelima, ranking 5 terbesar perekonomiannya di bawah Tiongkok, Amerika, Jepang, India, baru Indonesia. Hebat sekali. Keuntungan Indonesia pertama sejak merdeka 77 tahun yang lalu, bahwa di kuartal kedua tahun ini, kuartal pertama tahun ini, neraca perdagangan kita surplus sekian banyak triliun. Nah, sekarang kurikulum Merdeka ini, terima kasih Tuhan, memberikan hikmat kepada Menteri Pendidikan kita. Nah, Citayam Fashion Week adalah salah satu bentuk membiarkan Menteri Keuangan kita juga terbaik di dunia, Ibu Sri Mulyani. Nah, Citayam Fashion Week itu adalah salah satu bentuk bagaimana anak-anak muda mengekspresikan kreativitasnya luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita nggak bicara itu. Saudara percaya nggak? Surga juga punya fashion. Ya, surga itu punya fashion. Surga itu punya bentuk kreativitas yang tidak dimiliki oleh kelompok apapun juga. Nah, kalau saudara pernah ingat istilah bintang film, movie star, bintang, ya ternyata Alkitab mengajarkan itu. Mari kita buka Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-3, ke-4 kalau salah, coba maaf. Daniel 12. Ya. Jadi ada fashion. Oke. Terima kasih dari Ngunut. Jadi kalau mau jadi hamba Tuhan harus jadi guru Sekolah Minggu dulu. Iya, betul, bisa ketemu anak-anak itu. Oh, ayat 3 yang memimpin banyak orang. Ayat berapa? Maaf, saya lupa. Maaf. Daniel 12 ayat 3. Ya, ayat 3. Maaf. Dan orang-orang bijaksana. Itulah gereja. Itulah murid Yesus. Akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bintang-bintang.
Itulah saudara dan itulah saya. Berarti Tuhan Bapa kita di surga sangat menginginkan kita itu menjadi stars, menjadi bintang. Dan bintang-bintang ini luar biasa menuntun orang, banyak loh, bukan cuma 1-2 orang, kepada kebenaran. Sambil saya nguraikan ini, tolong bantu saya, Filipus, David, atau siapa saja. Di dalam kitab Filipi, saya lupa di pasal 3 atau pasal 2, Paulus menulis, biarlah kita menjadi bintang-bintang di angkatan yang bengkok ini. Coba bantu saya cari ayat itu. Saya teruskan. Saudara, selama berapa dekade, ya, ini saya bicara secara umum dulu. Selama berapa dekade, lebih dari 6 dekade, Hollywood, kalau mendengar kata Hollywood, wah, disitulah pengaruh Amerika dari Hollywood, California. Terima kasih Yongki, ini anak saya dari Medan. Ya, itu ya Filipus, tolong perhatikan ayatnya. Jadi Hollywood ini, makasih Filipus, Hollywood ini selama lebih 6 dekade mewarnai, mempengaruhi dunia. Maka itu apa saja yang dikeluarkan oleh produksi film-film Hollywood, langsung dunia ngikut. Nah, berapa kira-kira hampir 2 dekade ini Hollywood punya saingan. Saingannya Bollywood dari India. Oke? Nah, nggak lama setelah itu muncul K-pop dari Korea. Bintang-bintang itu percaya, anak-anak muda itu muncul. Saudara, ternyata Papa kita di surga punya stars, punya bintang-bintang, yaitu saudara dan saya, yang harus mewarnai dunia ini, yang harus menuntun banyak orang kepada kebenaran. Oke, berapa terjemahannya? Oh, enggak, masih Daniel 12 dulu, Filipus. Lihat, saya mau baca dalam berapa terjemahan Daniel 12 ayat 3 ini. Maka itu ketika saudara kita Dave Alexander memilih tema Christian, lalu citayamnya dikasih coret fashion show. Ayo, saudara dan saya ada di catwalk, ya, istilahnya catwalk, jalan kucing istilahnya. Kenapa disebut catwalk? Karena kucing itu kalau jalan itu santai, lemah gemulai, ya, kucing itu luar biasa. Bahkan sudah viral berapa waktu yang lalu di video di YouTube. Ternyata kucing itu kalau berjalan, kaki kiri depan dengan kaki kanan belakang itu bisa satu tempat yang sama. Bisa ditayangkan video nanti. Heran kucing itu. Nah, seperti itu. Nah, panggung kita untuk show, ya, adalah dunia ini yang tiap hari kita dilihat oleh orang. AYT, orang-orang yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya cakrawala. Merekalah, saudara dan sayalah, yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. BIS, para pemimpin yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya langit. Dan mereka yang telah mengajar banyak orang untuk melakukan apa yang baik dan adil akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Keren sekali. MLT. Dan orang-orang yang bijaksana akan percaya bagaikan cahaya cakrawala. Mereka itu, yaitu saudara dan saya, yang akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang selama-lamanya, FYI-nya. Maka itu, apa saja yang muncul dan keluar dari Hollywood, langsung dunia mengikuti semuanya. Karena mereka adalah bintang-bintang, movie star.
bintang film yang begitu hebat pengaruh dampaknya kepada dunia ini. Terus FYI, dan orang-orang yang bijaksana, yaitu umat Tuhan, akan percaya seperti cahaya matahari dan akan membawa banyak orang lain kepada kebenaran. Mereka, saudara dan saya, akan bersinar-sinar seperti bintang untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita membaca ayat ini, jadi saudara dan saya ini sedang dipamerkan, ya, sedang dibuat show, fashion show oleh Bapa di surga. Ditampilkan kepada dunia, bukan lewat pakaian kita, bukan lewat gaya rambut kita, bukan lewat gaya celana, gaya baju, gaya sepatu, tas, jam tangan, tidak. Tapi fashion show yang Papa sedang tampilkan lewat gerejanya, yaitu hidup saudara dan hidup saya, adalah fashion show dari karakter Tuhan Yesus. Catat itu. Dan karakter Tuhan Yesus sangat sederhana untuk kita ketahui. Dibagi dalam 3 hal besar. Ini fashion show Kristen yang dunia harus lihat. Ya, ada 3 hal besar. Dan di dalam 3 hal besar ini tercatat semuanya satu. Ayo kita tampilkan kepada dunia fashion show pengampunan. Karena nggak ada yang lain yang mengajarkan pengampunan kecuali Tuhan Yesus. Pengampunan itu luar biasa. Maka itu dunia membutuhkan ini. Contoh, kalau Hollywood, K-pop bisa mewarnai dunia dengan penampilan-penampilan mereka, gaya mereka semuanya. Citayam, wah, bisa mendunia. Ya, harusnya pemerintah memberi wadah. Kalau Citayam nggak bisa, memang ganggu lalu lintas semuanya. Tapi ada cara yang lain. Sediakan panggung untuk anak-anak itu. Terima kasih Edwin. Kita perlu glowing in the dark. Ya, kita perlu menjadi cahaya dalam kegelapan. Betul. Jadi nomor 1, show-nya, fashion show kita adalah pengampunan. Nomor 2 adalah kasih. Saudara, ingat, kasih itu bukan sifatnya Tuhan. Kasih itu bukan emosi dan perasaan. Tetapi kasih itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu adalah kasih. Maka itu kalau kita menyatakan kasih, itu bukan sifat. Tapi kasih itu adalah Tuhan sendiri. Maka itu kasih itu bukan sebuah perasaan. Tapi pribadi. Kasih itu pribadi. Yang dunia harus tahu. Nomor 3. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Semua itu ada firman yang mengaturnya. Nah, dunia perlu fashion show model ini. Lagi sekali, saling mengampuni. Karena hanya Tuhan Yesus yang berkata, kalau kamu mengampuni itu 70 pangkat 7. Bukan 70 kali 7, 70 kali 7 kali. Wah, kalau dunia ditunjukkan mode hidup yang seperti ini, nggak ada perang di dunia ini. Oke ya, tunjukkan kasih lewat kita, bukan sifat kita. Jadi kasih itu adalah kita sendiri. Karena kasih itu sudah hidup di dalam kita. Tunjukkan saling menolong kepada dunia ini. Hebat sekali. Indah ya. Nah, kita lihat sekarang Filipi pasal 2 ayat 15 ya. Makasih Filipus ya. Filipi 2 ayat yang ke-15. Kita lihat firman ini. Ayo, kita semuanya sedang jalan di panggung fashion show dunia. Dan semua gerak-gerik kita, semua perkataan kita, aktivitas kita dilihat oleh banyak orang. Filipi 2, betul, Yohana, panggung dunia ini adalah panggung untuk menampilkan karakter Tuhan Yesus dalam diri kita kepada dunia. Ayo kita tiap hari bermode show di panggung dunia ini.
dalam keadaan apapun juga. Udah, Filipi 2 ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Generasi ini generasi bengkok dan sesat hatinya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Luar biasa. Seperti bintang-bintang di dunia. Ini modesio kita. Supaya kamu tidak bercacat dan tidak bersalah. Sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah generasi yang bengkok dan sesat ini. Sehingga kamu, kita semua, bersinar di antara mereka sebagai terang di dunia. PIS. Dengan demikian, kalian menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan. Menunjukkan show off, show. Ya, to show. Menunjukkan. Ini fashion show kita. Dengan demikian kalian menunjukkan, menjadi model bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan yang tidak bercela, yang hidup dengan tulus dan benar di tengah-tengah orang yang jahat dan berdosa. Dan pada waktu kalian menyampaikan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka berita yang memberi hidup, hendaklah kalian menjadi bagi mereka seperti cahaya yang bersinar menerangi dunia. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari PS ya. Kalau kalian hidup seperti itu, nanti ada alasan bagi saya untuk merasa bangga mengenai kalian pada waktu Yesus Kristus datang kembali. Itu buktinya bahwa perjuangan saya tidak sia-sia dan usaha saya ada hasilnya. TSI. Dengan begitu naik lagi Filipus supaya Papa bisa kebaca. Ya, TSI. Dengan begitu kalian layak disebut anak-anak Tuhan. Karena kalian hidup murni dan tidak ternoda serta bersih dari segala kesalahan. Walaupun kalian berada di antara orang-orang sesat dan berhati busuk. Dan karena kalian memberitahukan kepada mereka ajaran yang memberi hidup, hendaklah kalian bersinar di antara mereka seperti bintang-bintang yang bersinar di dalam dunia yang gelap. Dengan demikian, saya akan sangat bersuka cita waktu Kristus datang kembali, karena akan terbukti bahwa usaha dan perjuangan saya tidak sia-sia. FYH. Jadi saudara, rasa enggak betapa rindunya Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memamerkan kita, ya, memamerkan di panggung dunia ini tentang siapa kita, supaya dunia tahu, supaya tidak seorang pun dapat menyalahkan saudara sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia yang gelap yang penuh dengan manusia yang jahat dan keras kepala. Saudara harus hidup suci, bersinarlah di antara mereka seperti mercusuar. Ini pakai kata mercusuar. Woi, Rian Stan, ini anak saya dari Jayapura. Salam buat mama dan buat keluarga ya, buat adik-adikmu semua Rian. Nah jelas ya, siapa kita? Begitu Tuhan mengharapkan kita ini memamerkan kepada dunia. Maka itu bukan Citayam Fashion Show, tapi Christian Fashion Show. Anak-anak Tuhan yang mencari kebenaran dan dipantulkan lewat kita, dan dunia akan mendapat jawaban akan kehidupan itu. Bisa di-mute semuanya yang di Zoom? Ya. Kolose 3 ayat berapa ya? 10 ya. Coba, yang mengatakan bahwa oleh gereja Bapa di surga itu memberikan jawaban, ya, menyatakan jawaban kepada dunia. Coba Kolose 1, coba Kolose 1 dulu. Nah, tunjukkan semua ayat. Makasih Yohana nulis ini ya. Puji Tuhan untuk itu. Kolose pasal 1.
Terus Filipus turun ke bawah, bahwa gereja ini akan dinyatakan. Ya, terus naik lagi. Bentar, pelan-pelan, pelan-pelan Filipus. Ya, bentar. Ya, mulai ayat yang ke-6. Saudara perhatikan. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Pelan-pelan. Berbuah dan berkembang. Kalau saudara pernah dengar ke bahasa Inggris flourish. Berkembang dan berbuah di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu. Sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Tuhan dengan sebenarnya. Atan, terima kasih Bapak kamu hadir. Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Nah, bagaimana kebenaran yang sudah masuk ke hidup kita, dan kebenaran itu berkembang dan berbuah. Luar biasa bukan? Ini kan dipamerkan oleh Bapa di surga kepada dunia. Dan memang begitu cara Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia ini. Oke. Saya baca dulu. Terima kasih Edwin. Tadi kamu kirim the message. Ya. Daniel 12 ayat 3. Ya. Saya baca the message. When men and women, laki-laki dan perempuan, who have lived wisely and well, laki, perempuan, anak-anak Tuhan ini hidup dengan bijaksana dan baik, will shine brilliantly. Akan bersinar dengan terang sekali. Like the cloudless, seperti langit yang gak ada awannya. Star-strewn night skies, yaitu dipenuhi bintang-bintang yang memenuhi langit malam jadi terang. And those who put others on the right path to live will glow like stars forever. Dan akan menuntun orang di tengah kegelapan malam itu menemukan the right path, jalan yang benar. Karena cahaya bintang-bintang di tengah kegelapan malam itu. Terus Filipi 2:15, the message. Go out into the world uncorrupted. Ayo kamu keluar, ya, menjadi terang di dunia supaya enggak ada lagi kerusakan. A breath of fresh air in this squalid and polluted society. Sehingga saudara dan saya menjadi udara yang fresh, udara yang segar di tengah-tengah komunitas yang rusak, kotor dan terpolusi. Provide people with a glimpse of good living. Sediakan, limpahkan kepada masyarakat, kepada komunitas, ya, yang kacau ini, dengan menunjukkan kepada dari kita bagaimana hidup yang benar dari hidup Tuhan kita. Carry the light giving message into the night. Jadilah pembawa-pembawa berita terang di tengah kegelapan malam. Kolose 1 ayat 6 tadi. It is the same all over the world. Sama untuk semua hal yang ada di dunia. The message bears fruit and gets larger and stronger. Bagaimana berita Injil itu berbuah, menjadi besar dan menjadi kuat. Terima kasih. Just as it has in you. Dan itu sudah ada di dalam kita. From the very first day you heard and recognized the truth of what God is doing. Sejak hari pertama saudara dan saya mendengar berita kebenaran yang Tuhan sudah kerjakan. You are been hungry for more. Karena kita merasa haus dan lapar lebih lagi untuk meneruskan kebenaran itu.
Ini yang dunia tunggu. Saudara dan saya akan dipamerkan kepada dunia, supaya seluruh dunia bisa melihat fashion show surgawi itu. Keren ya Papa di surga untuk semua hal itu. Nah, di tengah-tengah Citayam Fashion Show ada tulisan, saya nggak kenal siapa yang menulis itu. Tapi saya menangis waktu membaca tulisan itu. Dan di beberapa grup yang saya gabung, saya berikan komen ya kepada grup itu ya, untuk kita menjadi jawaban. Ntar ya dengerin, seorang anak muda ya cewek jadi terkenal ya. Ntar saya mau baca tulisan ini. Saya dapat itu 3 hari yang lalu. Tulisan yang bagus sekali. Saya nggak kenal siapa yang nulis itu. Sebentar ya. Mana tadi itu? Oh. Jadi jeritan seorang anak muda, seorang gadis, cantik sebetulnya. Cuma dia ditolak. Nah, dia ingin punya rumah di SCBD itu. Ya, dia ingin punya rumah. Maka itu dia lari ke situ untuk diterima oleh orang-orang di sekitarnya ketika mereka ya melihat anak-anak itu. Begini, dari semua unggahan tentang anak-anak Citayam, ini yang paling menyentuh dan berempati ya, mencari rumah di SCBD Nur Hafsah. Nah, saya nggak tahu siapa ini. Sudah lebih dari seminggu, namun hiruk pikuk Citayam Fashion Week masih jauh dari redah. Bukan hanya politisi numpang elektabilitas nampang di sana, bahkan sepasang artis serakah mematenkan nama Citayam Fashion Week menjadi hak milik intelektualnya. Sungguh tak bermuka. Nah, jadi ini ada yang ribut urusan mereka. Terlepas dari para pengejar voter dan pemburu cuan, gemuruh Citayam Fashion Week dan SCBD selalu menarik saya pada kisah JJ. Nah, bukan kisah baru. Sudah banyak bertebaran di media online. Tetapi beberapa penuturannya tentang detail peristiwa yang ia alami seperti menghantam saya lagi tentang realita betapa anak-anak, terlebih perempuan, tidak bisa aman bahkan ketika di rumah. Berkulit bersih. Maaf, saya baca apa adanya tulisan ini. Dalam tanda kurung sampai ke ketek-ketek. Maaf, bersih. JJ memang beda dengan kurma yang suka dipecandai sebagai kurang mandi atau bonge, bocah bojong gede dengan rambut stop on you. Body JJ juga asoy. Jadi kegemarannya memamerkan tali kolor tidak bikin sakit mata. Oke. Teman cowok JJ menyebutnya sasinem. Artinya sana sini nempel. Dan kalau melihat video dia dengan pacar-pacarnya sih kelihatannya begitu. JJ menampilkan dirinya lenjeh, manja-manja agresif. Dengan suara melengking, kolokan sekaligus galak. Kesan berbeda justru muncul ketika dia bicara di beberapa podcast. Gaya bicaranya tenang, teratur, tata bahasanya rapi, bahasa Inggrisnya tidak ngasal. Mengingat umurnya yang baru 16 tahun dan sekolahnya sampai kelas 2 SMP, ini agak luar biasa sih. Pada sebuah kesempatan, JJ malah dengan sabar makan lauk ayam menggunakan garpu dan sendok. Sementara pemilik acara sudah tidak tahan dengan ayam yang loncat ke sana kemari, sehingga memilih main comot saja makan pakai tangan. Menurut pengakuan JJ, nah mulai dari sini kita melihat hancurnya anak ini. Menurut pengakuan JJ, dia berasal dari Kemang, daerah mahal. Lantas, kok bisa bergabung dengan anak-anak di jalan itu, SCBD, yang kalau tidak punya uang akhirnya tidur di terowongan di bawah jembatan itu ya.
Mungkin sudah banyak yang melihat wawancaranya di podcast Atta. Tanpa ditanya dan tanpa diminta, JJ menceritakan asal mula dia kabur dari rumah. Maka itu dia mencari rumah di SCBD. Bukan rumah orang tua. Karena ayah ibunya sudah berpisah. Ayahnya tinggal di Belanda, ibunya di Jakarta. Masing-masing dengan keluarga baru mereka. Bagaimana dengan JJ? Dia tertinggal di rumah nenek. Di rumah itu juga dia mendapat perlakuan biadab dari tukang kebun neneknya. Dia diperkosa oleh tukang kebun neneknya itu. Itulah sebabnya dia kabur. Tidur di bawah rel kereta Tanah Abang. Numpang di rumah teman, di rumah pacar, atau keleleran di Sudirman, Jakarta maksudnya. Papa mama kamu tahu? Tanya si pewawancara. Semua orang rumah sudah tahu tentang si pemerkosa tukang kebun biadab ini. Orangnya dipecat? Enggak. Mama sama nenek aku dulu itu punya pemikiran kayak kamu bukan korban. Disalahkan malah. Setelah diperkosa, anak gadis kecil ini malah disalahkan. Kamu itu bukan korban. Kamu sendiri yang mengundang. Maksudnya dengan penampilan anak ini cari perhatian. Ampuni Tuhan. Emang pakaian aku suka terbuka ya kak? Kalau di rumah pakai celana pendek, kaosan. Jadi dikiranya aku yang mengikat dan mengundang si biadab itu untuk melakukan itu. Atta pewawancara yang baru punya anak perempuan meringis mendengar penuturan JJ. Masih dengan suara lembut, tersendak tapi tertata. JJ mengeluarkan pembelaan diri. Tapi sebetulnya bagi aku sendiri kayak enggak kayak begitu kok maksudnya. Atta kebingungan, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Pengakuan JJ memang tidak disangka-sangka dan dia menuturkannya dengan tenang tanpa emosi meledak. Saya yang nonton juga kebingungan. Seringan itukah? Melihat penuturannya yang runut, juga detail waktu, sulit menuduhnya mengada-ngada. Satu jawaban atas pertanyaan Atta mengunci kecurigaan bahwa dia hanya mengarang-arang. Waktu akhirnya aku pulang, lalu cerita kejadian itu sama nenekku, dia nangis. Atta bertanya, terus habis nenek kamu tahu? Apa reaksi nenekmu? Akhirnya ditanya ke orang yang ngelakuin. Orangnya ngakuin. Iya. Atta pun terhenyak. Jadi sebetulnya kasus itu terang benderang. Tidak ada penyangkalan. Tapi kok ia bisa tidak ada yang memperkarakan. Bahkan sang nenek yang menjadi wali juga ibunya malah menganggap hal itu wajar terjadi. Gara-gara cara berpakaian JJ tetap disalahkan anak ini. JJ menolak seandainya ada yang mau membantu mengkasuskan peristiwa tersebut. Dia bahkan mencegah keluarga ayahnya yang hendak melabrak. Baginya yang lalu biarlah berlalu. Jadi pembelajaran saja. Sekarang buka lembaran baru. Dunia berputar kembali seperti biasanya. Ibunya dengan bayi yang baru lahir. Ayahnya kembali ke Belanda. Tukang kebun tetap bekerja di rumah neneknya. Hanya JJ yang terbuang melarikan diri dari rumah yang tidak aman, dari ayah dan ibu yang meninggalkan, dari nenek yang menyalahkan. Meskipun JJ sendiri menolak menyalahkan neneknya, bagi dia peristiwa itu terjadi karena dirinya dan nafsu si pelaku. JJ memilih jalanan. Kamu gak takut dia apa-apain di jalanan? Aku dulu tuh mikirnya, gua udah kotor. Kalau ada orang yang jahatin gua terus ngotorin gua lagi, ya udah. Sampai di sini hati saya hancur. Kasihan JJ. Sumpah, Atta menulis, sumpah. Nangis hatiku di situ. Kasihan sekali anak perempuan ini. Sudahlah, dia dituduh mengundang dan mengikat nafsu laki-laki. Lalu dia pula yang dianggap kotor. Semua argumentasi melawan pelaku pelecehan tumpah di kepala saya.
deras seperti hujan badai. Tapi terasa sunyi, sudah tidak bersuara lagi, seperti pesawat TV yang di-mute. Betul ya, ngenes mendengar kisah ini. Saya hanya terdiam mendengar penuturan JJ. Anak yang lahir ke dunia karena keinginan orang tua, tanpa ia sendiri meminta. Tapi ketika orang tua bercerai, justru dia yang ditinggalkan. Ketika manusia berjiwa iblis menjahatinya di usia sangat belia, justru dia yang disalahkan. Saya greget dengan orang-orang yang menganggap bikin anak itu kayak prestasi. Giliran mengasuh, membimbing, menjaga nggak becus, pada kabur dari tanggung jawab. Ya gak heran kalau anak-anak juga kabur dari rumah dan lari ke jalanan. Mereka berusaha menemukan keluarga sendiri, membangun rumah sendiri, tidur beratap langit, menyambung hidup dari hari ke hari. Atta bertanya lanjut, kamu gak diusir sama petugas? Tanya Torik. Kita sudah CS-an bang sama satpamnya. Kasihan. Mantap. Starling gratis. Tahu kata Starling? Starbucks keliling. Itu penjual kopi yang pakai sepeda dan bawa termos air panas kemana-mana. Satpam CS-an. Sudirman pride, kebanggaannya. Entah kalau SCBD ini bubar, jadi kalau Citayam Fashion Week itu nggak ada lagi. Baik karena dibubarkan maupun karena trennya lewat, anak-anak yang kehilangan rumah akan selalu mencari keluarga yang mau menerimanya. Bahkan bila itu di jalanan sekalipun. Berapa saat setelah saya membaca ini 3 hari yang lalu, saya terdiam sejenak. Jadi Citayam Fashion Week itu ternyata bisa menjadi rumah buat banyak anak yang tertolak dari rumahnya sendiri. Maka itu kalau kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, makasih Yohana, ini ada yang percaya lewat kasih Tuhan, saya percaya Cici akan bertemu Papi. Anak saya dari Pontianak, aduh Pak, betul. Ini fakta yang ada. Betapa dunia membutuhkan ini. Ayo mulai hari ini, tunjukkan kepada dunia. Ayo kita jalan di catwalk dunia ini, ya, sebagai orang-orang yang punya fashion, dan kita harus tampilkan kepada dunia. Itulah pengampunan, itulah kasih, itulah kebaikan hati Tuhan. Betul Steve? Sedih mendengar kisah JJ. Maka itu saya juga heran, kok bisa ada orang yang kirim ini kepada saya. Lalu 2 hari yang lalu di grup Korak, Edi dari Banjarmasin menuliskan itu. Di Korak ada ya, di grup ini saudara baca. Dunia membutuhkan itu. Ayo kita jadi berkat buat dunia ini. Wahyu 21 ayat 3. Ini bukti bagaimana Bapa di surga itu ingin memamerkan kita gerejanya kepada dunia. Wih, hebat sekali. Wahyu 21 ayat 3. Ada teriakan, deklarasi, proklamasi. Ada teriakan yang luar biasa. Ya, menjadi rumah bagi mereka lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu Bapak. Terima kasih Mori. Ini salah satu bait dari lagu yang dikarang oleh Jordan Kurniawan itu. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah. Ini kan pamer, ini mode show. Ini fashion week itu, fashion show itu. Lihatlah. Kemah Tuhan, gereja Tuhan,
ada di tengah-tengah manusia. Jadi Papa di surga itu punya kerinduan besar untuk menampilkan gereja kepada dunia ini dengan keglamoran, kemuliaan Tuhan, dan dunia akan tercengang-cengang. Bagi saudara yang setiap bulan Maret mengikuti Academy Award yang selalu diadakan di Los Angeles, California. Wah, di situ artis-artis papan atas yang ada di Hollywood, bahkan dunia sudah mulai ikut. Berapa kali artis dari Tiongkok, dari Hong Kong, dari beberapa negara, dari Korea itu menang, ada di situ. Saudara, orang mencari setiap tahun, menunggu pada bulan Maret siapa yang jadi the best actor, the best actress, siapa yang menjadi sutradara yang terbaik, dan banyak lah. Ayat, aku mendengar suara yang keras dari takhta berkata, ya, lihatlah kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dipamerkan. The Message. Terima kasih Edwin. Saya akan baca. Ya. I heard a voice thunder. Wih, suara yang menggelegar. From the throne. Look. God has moved into the neighborhood. Tuhan pindah ke lingkungan manusia. Ini mode show-nya, ini fashion show-nya surga. Supaya dunia itu hebat. Kiki, senang sekali kamu muncul. Wih, kamu keren Kiki. Nah saudara, siapa yang saya sebut ini? Frankie Kuncoro. Ya, ayah ibunya teman baik saya. Justru waktu kami menikah, 17 Agustus tahun 92, kami pakai pakaian adat Jawa dimodifikasi. Nah, papanya Frankie Kuncoro ini desainer pakaian pernikahan kami. Luar biasa. Ya, makasih Ki, kamu hadir. Nah, saudara, ayo kita sekarang berani menunjukkan kepada dunia siapa kita. Karena dunia menantikan itu. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13. Oi Ronald, ini anak saya dari California, dari Los Angeles. Gabung. Yohanes 13 ayat 34 35. Kita lihat ini. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, perintah baru ini adalah fashion, adalah mode, ya. Perintah baru ini adalah mode yang harus kita show off-kan kepada dunia. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, perintah yang lama itu kurang kuat. Apa yang lama? Hendaklah kamu saling mengasihi seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu nggak lengkap dan nggak sempurna. Tapi mode yang baru, hukum yang baru yang Tuhan Yesus beri adalah model atau mode atau fashion. Saudara dan saya harus mengasihi semua orang dengan standar seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Saya berikan 3 hal. 1, kasih Tuhan Yesus kepada kita tanpa syarat. Kasih Tuhan Yesus kepada kita tidak pernah memperhitungkan yang kemarin dan yang dulu. Kasih Yesus kepada kita itu kasih yang tidak menuntut apa-apa. Nah, ini fashion, ini mode yang dunia harus tahu. Hebat. Ayat 35.
ayat 35. Masih Yohanes 13. Betul Morin, hebat sekali. Dengan demikian. Dengan apa? Dengan saudara dan saya saling mengasihi kepada semua orang. Dengan standar, dengan fashion, dengan mode, Yesus mengasihi kita. Dengan demikian. Semua orang. Jadi tanpa terkecuali. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu, nah ini fashion kita. Jikalau kamu saling mengasihi. Izinkan saya memberikan fakta ini. Saya baca dulu ayat. Dengan begitu, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jika kamu saling mengasihi. PS, kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku. TSI. Kalau kalian saling mengasihi, maka semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku. Saudara, ayo kita perhatikan dengan konsep ini. Nah, saya pakai istilah fashion ya untuk mempermudah. Mengapa kalau suatu hari kita ada di tempat yang ramai, banyak orang, ya, entah di pasar, di tempat keramaian, di tempat acara-acara. Maaf, ini saya cuma beri contoh. Waktu kita ikuti acara ramai itu, tahu di sebelah kiri kita ada sekelompok orang, 10, kurang lebih 10 orang. Ya, terus kita berkata, itu orang-orang muslim loh itu. Gak lama kemudian di depan kita ada sekelompok orang lagi. Terus teman kita berkata, nah itu Buddha itu. Lalu kita lihat ke sebelah kanan, ada sekelompok orang lagi. Lalu teman yang berkata, nah itu Hindu. Ngerti gak maksud saya? Mengapa kita bisa mengenali bahwa itu Islam, itu Buddha, itu Hindu? Nah, kalau saya pakai tema kita ini, karena masing-masing agama itu punya mode, punya fashion yang dipakai. Ya, istilahnya, ya, tanda-tanda. Ya, apa ya, istilah lain. Kok jadi macet ini. Penampilan dari pakaian mereka. Dan itu memang ajaran di agama mereka. Harus begitu. Nah, saudara pernah tahu nggak? Di dalam identitas, terima kasih Kristo, patron, identitas, betul. Nah, modenya itu kelihatan. Saudara, hebat Yohanes 13 ayat 34, 35 ini. Identitas kita bukan salib. Catat. Tidak ada satu ayat pun yang tertulis di Alkitab bahwa fashion kita supaya dikenal oleh dunia. Harus baju warna putih, warna hijau, enggak. Harus pakai selempang ini, selempang itu, atribut. Ya, enggak. Kita kenal mereka karena atributnya. Terima kasih Ojo. Ya, karena identitasnya. Modenya, fashionnya. Langsung tahu. Tapi menurut Yohanes 13 ayat 35. Atribut kita, identitas kita, bukan dari pakaian luar kita. Tetapi dari dalam hati. Kalau saudara dan saya bisa mengasihi siapa saja, termasuk musuh-musuh kita. Musuh. Dengan standar, dengan fashion. Yesus mengasihi saudara dan mengasihi saya. Dunia akan seperti itu.
Betul, ada komen dari Nabiri. Mengasihi tanpa syarat, membuat identitas, atribut Kristus melekat pada kita. Dari malam, dengan pakai fashion terbaru dan benar, akan jadi perhatian dan pujian tanpa ngomong banyak. Prakawati kan diam saat fashion show. Memang gak ada prakawati-prakawan waktu model show teriak-teriak atau komen. Enggak. Prakawan kan diam saat fashion show. Supaya karyanya jadi pusat perhatian dan diam-diam dikagumi. Betul. Identitas, atribut, patron, model murid Yesus. Bukan dari pakaian luar, tapi dari dalam hati. Terima kasih Tuhan. Jadi fashion ini yang ditunggu oleh dunia. Yang dunia harus melihat siapa kita, identitas kita. Bukan karena yang lain-lain, tapi karena saling mengasihi. Wow, luar biasa ini. Ya, Abi, ini anak saya dari Krayan, dari Lundaya. Artinya kita menjadi seorang model yang menampilkan bahwa kita adalah murid Yesus. Benar. Dengan standar dari Palu, dengan standar Yesus mengasihi, kita pun harus mengasihi. Haleluya. Ada lagi yang menambahkan? Ayo mulai hari ini semua kita menunjukkan kepada dunia. Betul, dari Siantar, kasih itu tidak mengenal merek. Betul, kasih itu adalah Tuhan sendiri.